bahwa Tuhan itu disebut juga sebagai Purusa. Dia sebagai Purusa adalah yang mengisi segenap kekosongan di alam semesta. Di situ dia ada sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Kemudian sang kecerdasan semesta itu menunjukkan kemampuannya dan menjadi energi semesta. Energi semesta inilah yang lalu memadat atau memampat menjadi materi-materi semesta. Nah, dalam ajaran kita, sekali lagi, sang kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong itu disebut sebagai Purusa. Sedangkan energi semesta disebut prana, dan materi semesta disebut sebagai pradana. Ketika menjadi Purusa, dia bersifat niskala, yaitu tidak berwujud. Ketika berupa energi, dia bersifat sebagai niskala skala, artinya berada di antara sifat niskala dan skala atau gaib dan nyata. Dan ketika sudah berwujud materi, dia disebut bersifat skala. Sangatlah tidak mudah bagi kita untuk memusatkan pikiran pada dia yang bersifat niskala atau gaib. Maka kemudian diwujudkanlah kehadiran Tuhan itu melalui materi semesta atau pradana. Dari sinilah dibentuk pelinggih yang dibuat dari bermacam jenis batu seperti batu merah, batu paras, batu lahar, atau jenis batu lainnya. Pelinggih itu sendiri sebenarnya bermakna sebagai tempat duduk atau singgasana bagi Tuhan yang kemudian akan dihadirkan sebagai maharaja dari alam semesta ini. Itulah sebabnya pelinggih sering dihiasi dan diberikan kain seperti layaknya memberikan pakaian pada manusia. Ini konsep personifikasi Tuhan, yaitu mewujudkan Tuhan selayaknya seorang manusia yang maha agung. Tujuannya tentu agar manusia lebih mudah membayangkannya sebagai sang penguasa alam raya ini. Namun, tidak semua pelinggih batu itu bisa dijadikan tempat memuja sebelum pelinggih itu diupacarai. Karena tanpa upacara, sebuah pelinggih batu baru berwujud sebagai materi semesta. Belum ada energi khusus di dalamnya yang disucikan. Nah, agar pelinggih itu memiliki energi, disinilah dilakukan suatu upacara yang disebut dengan mendem pedagingan. Pelinggih ini kemudian diisi dengan 5 unsur logam mulia, yang disebut pancadatu, sebagai sarana untuk menyerap energi alam semesta raya. Pancadatu itu ada berisi emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu. Setelah itu, para pendeta akan melantunkan mantra-mantra Weda, serta mengisi pelinggih itu dengan kekuatan suci dari kecerdasan semesta. Nah, lengkaplah kini sebuah pelinggih itu sebagai satu kesatuan dari kecerdasan, energi, dan materi semesta yang telah suci. Lengkap pula sebagai satu kesatuan dari Purusa, Prana, dan Pradana. Sejak itulah manusia mulai bisa melakukan ngecas energi tubuh, pikiran, dan rohnya. Ketika ia mengalami kelelahan batin, keterpurukan dalam perjalanan hidupnya, dan kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Dengan melakukan persembahyangan di sana, manusia bisa menyerap energi semesta, memohon tuntunan dari kecerdasan semesta, atau juga menyerap nutrisi dari makanan yang sebelumnya dijadikan persembahan dalam upakara yang dihaturkannya. Selanjutnya, kita akan mendapatkan berkah dari Sang Maha Kuasa. Simbolik dari berkah yang diberikannya setelah kita selesai sembahyang, itu berupa tirta atau air suci, serta bija atau beras suci. Tirta itu kemudian dipercikkan 3 kali ke kepala, lalu diminum dan akhirnya dipercikkan kembali ke seluruh tubuh kita. Tujuannya agar tubuh, pikiran, dan jiwa kita kembali menjadi suci, serta siap untuk menumbuhkan berkahnya yang diberikan berupa benih-benih kesucian yang disimbolkan sebagai bija atau beras suci itu. Tetapi bija atau benih kesucian yang menjadi simbol berkahnya itu tentu saja tidak akan tumbuh menjadi kepribadian kita yang baik dan suci
apabila kita sendiri tidak merawatnya dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita sehari-hari. Bila benih kebaikan dan kesucian itu tidak dirawat dan dibantu bertumbuh dalam diri kita melalui keseharian kita, maka tentu akan sulit bagi kita untuk kelak mendapatkan pahala kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Nah, kembali ke pertanyaan mengapa kita sembahyang menghadap ke pelinggih batu atau patung batu. Konsepnya sama ketika kita menjadikan patung batu, gunung, atau pohon besar sebagai tempat memuja. Semua benda itu pada dasarnya hanya wujud dari materi semesta, yang di dalamnya ada energi serta kecerdasan semesta yang semuanya telah disucikan melalui suatu upacara. Jadi, tidak pada setiap wujud batu atau pohon kita bisa mengarahkan pemusatan pikiran kepada Tuhan. Hanya pada saat wujud-wujud itu telah berisi energi dan kecerdasan semesta yang sucilah, atau dianggap ada kesuciannya, kita bisa menjadikan pelinggih atau sarana itu untuk memusatkan pikiran kepada Sang Maha Kuasa yang diyakini hadir di dalamnya. Begitulah nak, kenapa di Bali kita sering memakai pelinggih, arca, gunung, lautan, atau lainnya sebagai arah pemusatan pikiran. Bukan semata-mata pada materi yang tampak secara skala atau nyata itu, melainkan pada kehadirannya yang bersifat gaib atau niskala di balik wujud yang ada tersebut. Karena itu, akan lebih baik apabila menanyakan dan mengetahui siapa yang dipuja di setiap pelinggih tempat kita akan melakukan persembahyangan. Sehingga pemusatan pikiran kita menjadi lebih bagus dan lebih terarah pada manifestasi Tuhan yang berstana atau melinggih di tempat tersebut. Misalnya para dewa. Para dewa itu sendiri artinya cahaya atau energi cahaya. Dewa atau div artinya energi cahaya yang merupakan manifestasi Tuhan yang kemudian bersifat gaib dan nyata atau skala niskala. Nah, seperti itu sedikit yang bisa Bapak ceritakan kali ini, Pak.